kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, yaitu kita masuk di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen babnya yang ketiga. Yaitu dengan tema ibadah yang berkenan versus ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Ini dia ya. Jadi ini adalah pendidikan agama Kristen kelas 6 untuk bab 3-nya ya. Baik. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami, di mana pada saat ini melalui video ini biarlah setiap anak-anak-Mu bisa belajar, bisa mengerti melalui hikmat yang daripada Tuhan, sehingga bisa melakukannya, bahkan menyelesaikan nantinya setiap soal-soal yang ada. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita masuk dalam literasi time kita dari Yesaya pasal 29 ayat 13 sampai 15. Ini dia ya. Jadi kita baca dulu, beginilah bunyi firman Tuhan, Yesaya 29 ayat 13 sampai 15. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsaku ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Ini ya. Oke, kita masuk dalam materi kita, yaitu coba tuliskan 7 fakta tentang orang yang kamu kenal. Ayo, coba tulis ya. Di dalam bukunya ditulis, atau di buku tulis, atau di kertas selembar juga boleh. Coba tuliskan 7 saja, 7 kata. Miss tunggu ya. Oke. Nah, setelah anak-anak Miss menulis 7 kata yang tadi Miss informasikan, nah, bagaimana dengan Tuhan? Coba. Bagaimana dengan Tuhan? Nah, dapatkah kamu menyebut 5 fakta tentang Tuhan Allah? Coba pikir. Bisa nggak ya? Oke, nah Tuhan itu maha adil, maha penyayang, maha tahu, maha besar, maha kuasa, dan lain-lainnya. Nah, salah satu faktanya tadi yaitu maha tahu atau omniscient. Allah mengetahui setiap orang, baik itu pribadi, baik itu karakter, baik itu juga rahasia sekalipun Allah tahu. Ya. Ia mengetahui apa yang dipikirkan setiap orang dalam hati dan pikirannya, bahkan menyelidiki dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ini dia ya. Daud dinasihati oleh Salomo, sewaktu mereka merencanakan membangun bait suci dalam Tawarik 28 ayat 9. Katanya, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Nah, Allah menasihati setiap orang sehingga Ia menyediakan segala keperluannya. Namun, yang paling dibutuhkan setiap orang adalah hubungan dekat dengan Allah. Ia menghendaki manusia menghampirinya dengan hati dan niat yang baik, gitu ya.
Nah, ibadah yang berkenan vs tidak berkenan kepada Allah. Ingat, manusia diciptakan itu untuk menyembah dan mengagungkan nama Allah. Manusia menghampiri Allah melalui ibadah. Allah adalah Maha Tahu, sehingga Ia mengetahui niat dan pikiran manusia yang datang beribadah. Contoh kisah manusia yang datang beribadah kepada Allah dengan sebuah niat dan motivasi. Yang pertama, kisah Kain dan Habel pada Kejadian pasal 4. Nah, kisah ini adalah seorang anak. Ada 2 orang anak kakak beradik. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Mereka adalah kakak beradik ya. Kain sebagai kakak, Habel sebagai adik. Nah, Kain sebagai kakak dia bekerja sebagai petani yang mengelola tanah. Sedangkan Habel adalah seorang adik yang bekerja mengembalakan kambing dombanya. Suatu saat mereka akan mempersembahkan kurban kepada Allah sebagai cara manusia beribadah. Jadi pada perjanjian lama, ketika mereka mau beribadah, ini mereka harus mempersembahkan korban bakaran dulu. Nah, itu yang terjadi kepada Kain dan Habel. Kain mempersembahkan sebagian, ingat ya, sebagian hasil tanah kepada Tuhan. Jadi ini Miss Bold ini, sebagian. Tetapi Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba. Nah, pertanyaan Miss, apa reaksi Tuhan dengan persembahan mereka? Persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Kain atau Habel? Tuhan tidak mengindahkan atau tidak menerima persembahan Kain. Berarti Tuhan menerima persembahan Habel ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat, tanda Allah menerima persembahan Habel itu adalah api dari langit membakar kurban Habel. Jadi ada turun api dari langit untuk membakar kurban Habel. Mengapa Habel diterima persembahannya? Ya, karena kurban Habel itu lebih baik dari Kain. Kain itu hanya mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Ingat, sebagian. Berarti itu seakan-akan tidak seluruhnya atau seakan-akan hanya sedikit saja untuk Tuhan. Sebagian. Kita tidak tahu sebagian itu dia mau seberapa banyak itunya. Sedangkan Habel memberikan yang terbaik dan yang paling enak, yaitu anak sulung kambing dombanya. Lemak-lemaknya. Nah, itu ya. Itu yang paling enak itu kalau biasanya ya. Nah, Habel mempersembahkan kurban bakarannya juga karena iman kepada Tuhan. Habel fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat hati manusia yang benar-benar menyenangkannya. Karena itu Allah berkenan dengan persembahan Habel. Jadi bagi setiap kita, ketika kita juga mau memberikan persembahan, jangan lupa memberikan persembahan karena Tuhan, ya, karena Tuhan, bukan karena mau dilihat orang lain. Oke? Yang kedua, kisah Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya dimulai dengan teguran keras terhadap pemimpin Sodom. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Nah, mengapa Tuhan bertindak demikian? Mengapa Tuhan menolak ibadah mereka? Karena persembahan mereka bukanlah persembahan yang jelek, tetapi sia-sia karena dosa mereka. Mereka beribadah, mereka bernyanyi, mereka berdoa, bahkan berpuasa, namun hidup penuh dengan kejahatan. Nah, itu ya, makanya tidak diterima ibadah mereka. Mereka juga kejam, tidak adil, tidak peduli dengan anak yatim dan janda. Dosa inilah yang memisahkan manusia dari Tuhan, sehingga ibadahnya tidak diindahkan atau diterima. Jadi tidak diindahkan itu berarti tidak diterima oleh Tuhan. Jika mereka hendak beribadah, mereka harus mau mendengarkan firman Tuhan, bertobat dari segala kejahatan, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan untuk dilihat orang, ya. Nah, pertanyaan Miss, apakah anak-anak Miss dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yes, good job. Nah, nomor 3, kita belajar dari kisah Yesus dan Bait Allah. Tahukah kamu bahwa Yesus pernah marah? Pernah dengar gak Yesus marah? Ya, pasti pernah ya.
Ya, dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19, di situ Allah marah di bait Allah. Jadi Markus ini menceritakan bahwa Yesus pernah marah di bait Allah. Bait Allah itu kan adalah pusat dari ibadah bangsa Israel pada dasarnya ya, pusat bangsa Israel. Nah, tetapi bangsa Israel melakukan di situ bukan melakukan ibadah, tetapi melakukan jual beli. Sehingga Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ada yang jual hewan, ada yang meja penukar uang, ada banyak bangku-bangku pedagang. Itu semua diputarbalikkan oleh Yesus karena Yesus marah. Dan pada waktu itu orang Yahudi beribadah kepada Allah perlu menukarkan uang mereka sebelum membeli hewan kurban. Karena kan pada waktu itu kan manusia itu beribadah dengan kurban bakaran. Jadi ketika mereka mau beribadah, mereka harus membeli hewan dulu dan menukar uang mereka. Nah, Allah marah ketika Allah tahu bahwa orang atau pelaku penukar uang ini itu melakukan kecurangan dengan menjual hewan dengan harga terlalu tinggi. Jadi Yesus marah dan Yesus juga membalikkan semuanya. Karena bait Allah itu adalah tempat orang beribadah, mengarahkan hati mereka kepada Allah. Nah, ini dia ya. Yang keempat, kisah Yesus dan pengorbanannya juga. Zaman PL manusia beribadah dengan persembahkan korban. Tadi Miss Lena sudah ngomong ya. Nah, zaman PB Yesus mengorbankan dirinya sebagai persembahan yang menyelamatkan seluruh dunia. Inilah bukti cinta Yesus, cinta Allah kepada manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa umatnya. Nah, ini dia ya. Yesus mati di kayu salib sebagai korban penghapus dosa yang mengendaki manusia agar percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, itu ya. Jadi anaknya yang satu-satunya dikorbankan hanya untuk manusia yang dikasihinya. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kita harus membuktikan cinta kita kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati. Hati, pikiran yang berfokus kepada Tuhan. Yang kelima, kisah dari Rasul Paulus dan jemaatnya. Rasul Paulus itu dari Tarsus. Sebelum bertobat namanya itu Saulus. Ia lahir di tanah Kilikia. Kalau saat ini bisa dikenal daerah itu menjadi daerah Turki. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, ia menjadi buta. Dan Saulus tinggal 3 hari di kota Damaskus. Di kota itu ia disembuhkan dari kebutaannya dan dibaptis oleh Ananias. Paulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, surat Paulus juga merupakan alat komunikasi antara dirinya dengan komunitas Kristen perdana atau yang pertama. Paulus menulis 13 surat dalam PB yang menasihatkan, PB itu perjanjian baru ya, yang menasehatkan kepada jemaat bagaimana hidup yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini dia ya. Ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus ada dari Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu menurut Roma. Tetapi menurut tulisan Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 juga menjadi tulisan Rasul Paulus. Dan aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan yang terakhir di dalam menurut sini ya, Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak cacat di hadapan Allah Bapa kita, ia mengunjungi yatim piatu janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Jadi ini hanya 4 kitab dari 13 kitab yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus yang menceritakan tentang ibadah yang sejati. Nah, kita masuk ke halaman 22.
perhatikan lagu itu. Apalah arti ibadahmu? Nah, ya. Kita mau identifikasi lagu itu. Apa pesan lagu itu? Ya, jawabnya lagu itu mau mengajak kita untuk melakukan ibadah yang sejati. Yang kedua, identifikasi yang kedua, mengapa kita harus beribadah? Karena agar iman tetap kuat serta teguh. Ya, itu alasannya ya. Yang ketiga, C, apakah yang dimaksud dengan ibadah sejati? Nah, kalau menurut lagu Apalah Arti Ibadahmu, ibadah sejati itu rela sujud dan sungkur, tulus hati, mengasihi dan melayani sesama. Nah, itu untuk identifikasi masalah kita melalui lagu Apalah Arti Ibadahmu halaman 22. D, bagian D, apa tugas pelayanan yang dapat kita lakukan sebagai wujud ibadah kita? Melayani orang yang berkeluh. Nah, menurut pandanganmu apa makna ibadah yang sejati? Ayo coba, apa sih ibadah sejati itu? Nah, kita masuk ke melatih diri beribadah berkenan kepada Allah. Tuhan menginginkan umatnya beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Halaman 23 ada beberapa latihan yang dapat menolongmu. Yang pertama, kita harus fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, jadilah teladan yang baik bagi semua orang. Nah, ini ya. Don't forget underline your book ya, halaman 23. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus. Yang keempat, ambil waktu doa pribadi dan renungkan firman Tuhan. Dan yang kelima, buatlah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi di sini ada penjelasannya lagi. Kenapa, bagaimana membuat keputusan? Jadilah saksi Kristus itu yang seperti apa? Bisa lagi dibaca di halaman 23. Nah, kegiatan pembelajaran 24 kita akan membuat seperti ini. Ini contoh, yaitu membuat sebuah kartu atau surat yang berisi boleh doa, boleh motivasi, boleh renungan, atau boleh kutipan kata-kata yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Ini contoh saja, sebuah kartu ucapan ini ya, contoh. Happy Teachers Day. Nah, ini hanya contoh saja. Ininya di depan, isi dalam tulisannya seperti ini. Nah, boleh yang lain anak-anak buat. Nah, ya, ini menjadi penugasannya ya, untuk membuat sebuah kartu ucapan. Dan halaman 25 itu ada refleksi, silakan dibaca refleksi halaman 25. Oke, any question? Oke, if you have question you can say when our Zoom or later you writing comment ya. Oke, sampai jumpa dalam video kita selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye bye.